Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa di Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Sabtu 19 September 2020. Kami akan menyajikan berita seputar Karisdian Pati dan Semarang dalam Sepekan ini bersama saya Esti Ananda. Inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Diawali dengan berita pertama pemirsa, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID di Kabupaten Rembang, aparat keamanan adakan razia gabungan di pertigaan Celangepan, Rembang. Razia yang dilakukan melibatkan Satpol PP, TNI, dan Polri di Rembang. Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Rembang, aparat keamanan adakan razia gabungan di pertigaan Celangepan, Rembang. Razia yang dilakukan pada jam 8 pagi melibatkan Satpol PP, TNI, dan Polri di Rembang. Teguh Mariadi, Kabid Ketertiban Umum dan Penegakan Perda Perkada, Satpol PP Rembang mengatakan kegiatan tersebut sebagai bentuk pendisiplinan masyarakat terkait Perbup nomor 34 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Teguh menyebutkan bahwa acara razia masker sendiri lebih menyasar perorangan dalam tidak menaati protokol kesehatan. Selain di pertigaan Celangepan, Satpol PP Rembang juga melakukan sidak ke tempat-tempat usaha di daerah Rembang terkait penggunaan protokol kesehatan COVID-19. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan. Berita lainnya pemirsa, mengingat Kabupaten Pati berisiko tinggi menjadi zona merah, Pemkab Pati telah mengambil langkah untuk melakukan kebijakan pembelakuan jam malam. Tujuannya dalam rangka menertibkan protokol kesehatan yang khususnya kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Mengingat Kabupaten Pati berisiko tinggi menjadi daerah zona merah, Pemkab Pati telah mengambil langkah untuk melakukan kebijakan pembelakuan jam malam. Hal ini dalam rangka penertiban protokol kesehatan khususnya masyarakat yang tidak menggunakan masker. Bupati Pati Haryanto mengatakan bahwa dalam upaya pencegahan penularan virus corona di wilayah Pati, Pemkab akan memperketat penerapan sanksi sosial dan denda bagi pelanggar protokol kesehatan, serta pembatasan jam malam agar tidak terjadi kerumunan. Bupati pun berharap dengan diberlakukannya sanksi denda ini, warga masyarakat bisa menjadi jerah dan lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dari Pati, Agus Rianto, Mitra Pos melaporkan. Meskipun aturan jam malam telah diberlakukan di Kabupaten Pati, namun masih banyak dijumpai beberapa tempat hiburan masih buka, termasuk lokalisasi terkenal di Kabupaten Pati, Lorongan Indah atau yang lebih akrab disebut LI. Meskipun aturan jam malam telah diberlakukan di Kabupaten Pati, namun masih banyak dijumpai beberapa tempat hiburan masih buka, termasuk lokalisasi terkenal di Kabupaten Pati, Lorongan Indah atau yang lebih diakrab disebut LI. Hal ini diungkapkan oleh netizen warga Pati, Bayu Seto dalam akun Facebooknya. Ia mengungkapkan bahwa malam kemarin ia mengunjungi LI yang masih buka meskipun di Kabupaten Pati diberlakukan jam malam. Hal ini membuat masyarakat miris. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kabupaten Pati, Muntamah, menilai seharusnya pemerintah Kabupaten Pati berlaku adil dan menindak apabila ada karaoke atau tempat prostitusi yang masih buka di tengah masa pandemi COVID-19. Muntama berharap tempat prostitusi ini dapat segera ditindak oleh Satpol PP. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Anggota Komisi D DPRD Pati, Noto Subianto, minta pemerintah Kabupaten Pati untuk membebaskan para pekerja seni melakukan pentas. Pasalnya di kabupaten lain izin pentas untuk pekerja seni sudah dilonggarkan. Anggota Komisi D DPRD Pati Noto Subianto minta pemerintah Kabupaten Pati untuk membebaskan para pekerja seni melakukan pentas. Pasalnya di kabupaten lain izin pentas untuk pekerja seni sudah dilonggarkan. Noto meminta Pemkab untuk juga memperhatikan perekonomian masyarakat di sektor kesenian, karena diketahui acara kesenian yang sifatnya mengumpulkan massa terkena dampak social distancing paling awal dan diproyeksikan akan pulih paling akhir. Noto juga optimis penerapan protokol kesehatan di pentas seni dapat dijalankan bila kemungkinan terburuk terjadi. Sebagai konsekuensinya, Pemkab Pati harus bisa membackup. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menyiarkan live gelaran Dieng Culture Festival 2020 yang digelar secara virtual lewat akun Facebooknya. Gelaran yang berlangsung selama 2 hari ini berbeda dari tahun sebelumnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ikut menyiarkan live gelaran Dieng Kultur Festival 2020 yang digelar secara virtual lewat akun Facebooknya. DCF 2020 yang berlangsung selama 2 hari, yakni 16 sampai 17 September 2020, berbeda dari tahun sebelumnya. Dibuka dengan pertunjukan senda tari anak gimbal, dilanjutkan webinar dan doa bersama. Pada puncak acara tradisi ritual penyukuran rambut gimbal, acara yang digelar di Rumah Budaya Dieng ini dimulai dengan jamasan dan dipungkasi doa oleh Ketua Adat Dieng Mbah Sumanto. Ketua Panitia DCF 2020, Ali Fauzi, mengatakan bahwa gelaran DCF tahun ini tidak perlu disaksikan langsung di lokasi, tapi bisa melalui akun media sosial. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan. Penegakan Impres nomor 6 tahun 2020 dan Perpu Pati nomor 66 tahun 2020, tim gabungan Polres Pati lakukan operasi justisi ke tempat hiburan dan warung di kawasan Kecamatan Margorejo. Penegakan Impres nomor 6 tahun 2020 dan Perpu Pati nomor 66 tahun 2020, tim gabungan Polres Pati lakukan operasi justisi ke tempat hiburan dan warung di kawasan Kecamatan Margorejo. Operasi yang dilakukan bersama Satpol PP dan Kodim Pati pada 17 September 2020 malam. Kapolres Pati AKBP Ari Prasetya Syafaat mengatakan masih menemukan sejumlah tempat hiburan dan warung yang masih beroperasional melebihi jam malam yang telah ditentukan. Pelanggaran yang ditindak dalam operasi justisi tersebut adalah 15 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker dan pembubaran kerumunan sebanyak 15 kali. Adapun tindakan yang dilakukan tim gabungan berupa teguran, penutupan tempat hiburan, dan penutupan warung makan dan kafe. Dari Pati, Agus Rianto, Mitra Pos melaporkan. Informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir dari Spekan Mitra Pos. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekarang di Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Kini saatnya saya Esti Ananda beserta seluruh kabar kerja yang bertugas sampai undur diri. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.